Demikian harapan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan. Jadi kasus Ujung Pandang sedang disidangkan dalam proses penyidangan. Jadi syukur bahwa semuanya berkat saling pengertian di antara kita semua lah ya, masyarakat, berjalan lancar semua. Terima kasih banyak, Pak. Ini ditandai dengan pemasangan bendera oleh Bapak Panglima sebagai lambang kemuliaan terang yang memelihara penempatan dan pemanfaatan air untuk hutan dan air pemanfaatan. Semper argas levo Tunga tuana. Ya, sudah lama saya hidangkan begini ya, bagaimana? Menanyakan mengenai itu Pak, perwira-perwira yang mutasi itu apa biasa-biasa saja? Oh, itu biasa. Jadi para perwira itu intik itu masuk jadi perwira kan bersama-sama, relatif pada usia yang sama, tentu akan pensiun bersama-sama. Nah, ya itu biasa itu, tidak ada apa-apanya. Bukan kaitannya angkatan baru itu. Oh, enggak. Nah, ya biasalah. Pada masa mereka pensiun sama-sama, adik-adiknya naik. Satu saat kakaknya pensiun, adiknya naik. Jadi jumlahnya selalu begitu. Lantas tadi Bapak sebutkan perlu kapal-kapal di sini untuk kawasan timur, Pak. Kira-kira diperlukan berapa banyak? Wah ya, saya tidak perlu menyebut angkanya. Kita ini negara maritim ya, negara maritim terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah kedaulatan kita itu adalah lautan. Jadi siogianya perlu alat-alat utama angkatan perang kita itu diarahkan kepada kemampuan di maritim. Jadi apa itu alat itu? Yaitu kapal. Jadi sangat kita perlukan. Terutama untuk melindungi kekayaan alam kita agar rakyat bisa memanfaatkan untuk kesejahteraannya. Kira-kira akan dikonsentrasi ke laut apa ke udara? Ya, semua kita konsentrasikan, tidak ada kita apa. Tapi yang sangat mendesak saat ini adalah laut, ya. Makasih banyak, Pak.
ingin menanyakan mengenai perkembangan pariwisata di Manado dan sekitarnya itu bagaimana Pak? Tentang pariwisata, dibandingkan dengan tahun yang lalu perkembangannya sangat meningkat, terutama turis mancanegara lebih dari 2 kali lipat jumlahnya sampai dengan bulan September ini. Ini tentunya ada sesuatu yang kami lihat bahwa pengendalian objek-objek pariwisata sudah semakin baik. Kemudian kita juga tidak bergantung kepada Taman Laut Bunaken, tetapi juga di darat, di pegunungan kita juga menyiapkan objek-objek pariwisata. Ini yang kita tarik. Yang kedua, kalau pengembangan pariwisata, kita akan rencanakan untuk membuat kawasan industri pariwisata seluas 1.500 hektar, di mana tempat itulah yang akan jadi sasaran pariwisata ke Sulawesi Utara. Itu yang kami siapkan. Masyarakat Manado ini terkenal dengan keramahannya Pak. Apakah mereka siap untuk menerima turis-turis yang begitu banyak Pak? Kelihatannya nanti di sini kan akan nomor 3 sudah Bali dan timur sebelah Bali itu Pak. Lombok. Sebenarnya kalau dilihat dari potensi sumber daya manusianya, kita sanggup ya, kita dapat menjadi tuan rumah yang baik ya. Tinggal kalau dikatakan keramah tamahan, keukuran mana? Ukuran Indonesia Pak. Ukuran Indonesia bisa kita tampilkan. Yang penting bagi saya, keramah tamahan itu harus benar-benar tulus. Nah, ini yang kita perlu siapkan sehingga kita dapat dinilai atau dilihat oleh turis mancanegara bahwa benar-benar daya tarik antara lain juga dari sumber daya manusianya dengan keramah tamahannya. Ini satu lagi Pak, Tondano itu bagaimana mengenai festival Tondano? Nah, Festival Tondano itu merupakan salah satu wadah di mana kita akan menerobos kawasan pegunungan dan danau itu sendiri, sekaligus sebenarnya Danau Tondano itu punya kekhususan sendiri, ciri khas untuk para wisata. Saya terobos dengan menyiapkan satu wadah di Palelean. Itu akan menjadi tempat yang setiap tahun kita akan buat di sana sebagai pusat kegiatan pariwisata setiap tahun. Dengan demikian maka Sulawesi Utara mampu melebarkan sayapnya. Tidak berharap kepada di laut saja, tetapi pegunungan dan daratan. Nah, Festival Danau Tondano ini akan dikunjungi oleh berbagai turis dari mancanegara. Diperkirakan sampai 3.000 yang akan datang dari mancanegara. Kemudian Festival Danau Tondano ini kita buat sedemikian rupa sehingga bukan hanya mewarnai Danau Tondano saja atau Minahasa saja, tetapi Bohusami, Bola Mongondo, Gorontalo, Sangir Talaut pun ikut di dalam festival itu, sehingga benar-benar warna Sulawesi Utara sebagai bangsa, bagian dari bangsa Indonesia, kita akan tonjolkan dengan ciri-ciri tersendirinya. Untuk mengatasi kedangkalan bagaimana Pak? Tidak hanya mengeruk. Pertama ada akar permasalahannya adalah terjadinya lumpur itu karena hutan sudah dipotong semuanya, jadi sehingga lumpur masuk. Kemudian pendangkalan juga karena ada kerambak-kerambak yang juga tidak terpelihara baik sehingga justru menambah memenuhi danau itu sendiri. Oleh karenanya sekarang kita buat sekaligus. Reboisasi harus berhasil. Saya tindak kalau tidak berhasil. Satu lagi mengenai Bunaken, itu yang mengatasi apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi kehancurannya Pak? Bunaken harus ditangani oleh satu tangan yang profesional. Tidak boleh banyak orang supaya dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Tapi saya swastakan. Tadi yang harus bertanggung jawab. Ini sedang kita lihat
nanti oleh NSTDC ya, North Sulawesi Tourist Development Corporation yang akan menangani itu. Siapa yang ditunjuk nanti kita lihat. Pak, siapa namanya? Ada bapak loh Pak. Itu kan pewawancara juga. Ini Pak Bambang sudah eksis.